Oljek dengan jelas menjawab Tang San dengan sangat sabar. Dalam hatinya, anak desa yang paling cerdas tidak lain adalah Tang San ini. Sungguh sulit membayangkan bahwa ayah seperti itu dapat memiliki anak sepintar ini. Spirit Grandmaster adalah peringkat Spirit Master. Spirit Master adalah panggilan paling mulia di benua Douluo kami. Mereka bisa menjadi juara yang tangguh. Mereka bisa memiliki kemampuan membantu yang luar biasa. Tapi tidak peduli tipe Spirit Master mana, semuanya diurutkan dan diberikan gelar. Spirit Masters semua memiliki kekuatan roh mereka sendiri. Berdasarkan intensitas kekuatan roh, ini dibagi menjadi 10 gelar umum. Setiap gelar dibagi lagi menjadi 10 peringkat. Pada awalnya setelah hanya melewati ambang batas, seseorang disebut sarjana roh. Begitu seorang roh terbangun, setiap orang adalah sarjana roh. Dalam hal roh mampu berkultivasi, ketika kekuatan roh mencapai peringkat ke-11, seseorang dapat memasuki gelar berikutnya. Dalam hal itu adalah guru roh. Dan Grandmaster roh, itu adalah yang ketiga dalam urutan gelar ini. Setelah mencapai alam spirit Grandmaster, seseorang sudah menjadi Spirit Master yang cukup terkenal. Totalnya ada 10 yang seperti ini. Cendekiawan roh, guru jiwa, tetua jiwa, leluhur jiwa, raja jiwa, kaisar jiwa, petapa jiwa, jiwa Douluo, dan gelar Douluo, 1. Dari sinilah tepatnya nama benua Douluo kami berasal. Dikatakan bahwa ketika mencapai kekuatan dari peringkat ke-90 judul Douluo, seseorang dapat mengambil gelar untuk dirinya sendiri. Mereka hanyalah keberadaan yang tak tertandingi. Matanya bersinar dengan pancaran bangga. 100 tahun yang lalu Desa Roh Kudus kami menghasilkan Spirit Sage peringkat ke-8. Di semua kota Nuoding, bahkan di seluruh wilayah Fasinuo, ini sangat langka. Kesamping, Tang Hao melengkungkan bibirnya. Oljek, itu hanya legenda, tidak lebih. Sengaja mengusap cara yang salah, Oljek menjadi geram. Apa yang kamu sebut legenda? Legenda ini berasal dari fakta. Tang Hao, sudah 6 tahun sejak Anda datang ke desa, Anda harus menyadari bahwa Spirit Sage adalah bagian dari sejarah kita. Jika Anda membiarkan saya mendengar Anda menghina Tuan Spirit Sage lagi, saya akan mengusir Anda dari desa. Kalau bukan karena si kecil San, kamu pikir aku ingin datang ke rumah anjingmu, ya? Tang Hao tidak marah, masih menggedor-gedor alat pertanian di tangannya, masih terlihat seperti belum mendengar perkataan Jack. Jack dengan tegas memelototinya, dan menghadap Tang San, berkata, kamu tidak boleh mengikuti ayah yang putus asa di masa depan. Baiklah, aku akan pergi dulu, dan dalam 3 hari, aku akan menjemputmu. Setelah selesai berbicara, Oljek meninggalkan bengkel itu dengan meludahi amarah. Ayah. Tang San memanggil. NG? Tang Hao dengan dingin meliriknya. Melihat dinginnya mata ayahnya, Tang San hanya bisa menelan kembali kata-katanya. Dia kembali ke kamarnya dengan kepala terkulai untuk terus berjuang untuk 10.000 ayunan. Saat malam tiba, setelah makan malam, Tang Hao menyeka mulutnya dan hendak pergi seperti biasa. Artinya, ini rutin. Pergi keluar untuk minum dan minum bir termurah. Ayah. Tunggu sebentar. Tang San, tanpa waktu untuk membersihkan piring, pertama-tama memanggil untuk menghentikan Tang Hao. Apa? Tang Hao dengan tidak sabar memelototinya. Meskipun Tang Hao tidak pernah memukul Tang San, untuk beberapa alasan, Tang San memiliki rasa takut terhadap ayah ini. Untuk orang yang memiliki 2 kehidupan ini, dia tidak dapat mengubah perasaan ini. 10.000 pukulan itu, saya telah selesai menempanya. Kata Tang San. Oh. Tatapan mata Tang Hao cemerlang, seolah-olah memiliki kilau. Ambilkan untuk saya lihat. Baik. Tang San berlari kembali ke kamarnya. Dengan sangat cepat, dia berlari keluar sambil memegang sebongkah besi di tangannya. Seluruh potongan besi itu hitam pekat, dan meskipun bentuknya tidak beraturan, setiap segi tampak sangat cemerlang, cahaya hitam terlihat samar-samar di dalamnya. Seluruh potongan besi kira-kira seperempat ukuran aslinya, dan ketika Tang San menggunakan keterampilan misterius surga untuk menahannya, dia tidak merasa tegang dengan cara apapun. Tang Hao mengambil bongkahan besi hitam pekat itu ke tangannya, mengangkatnya di depan matanya untuk mempelajarinya dengan hati-hati. Apakah kamu sekarang mengerti apa yang aku katakan? Tang San mengangguk. Saat ditempa menjadi baja, logam dengan kualitas yang dulu tidak mencukupi dimurnikan melalui penempaan terus-menerus, berubah menjadi kualitas tinggi. Ayah, apakah Anda ingin memberitahu saya prinsip ini? Tang Hao menyadari bahwa akhir-akhir ini, putranya membuatnya sedikit tercengang.
Mengembalikan potongan besi padanya, dia berkata, "Lalu lanjutkan. Saat kamu selesai menempanya menjadi seukuran kepalan tangan, bawa padaku lagi." Selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Menurut apa yang awalnya dia katakan, setelah menempa bongkahan besi itu 10.000 kali, dia akan mengajari Tangsan menempa. Tetapi sekarang dia sepertinya telah membatalkan janjinya. Tapi Tangsan tidak mengambil hati ini, dia hanya memikirkan kata-kata Tang Hao. Ukuran kepalan tangan? Benjolan besi besar ini, apakah benar-benar bisa dipalsukan seukuran kepalan tangan? Meskipun hanya seperempat dari volume aslinya, Tangsan masih sangat jelas bahwa seiring dengan penempaan terus-menerus, karena bongkahan besi menjadi semakin terkonsentrasi, mengurangi volume juga menjadi semakin sulit. Berpikir tentang menempanya menjadi hanya seukuran kepalan tangan, itu benar-benar tidak dapat dilakukan dengan 10.000 pukulan lagi. Setelah ditempa menjadi baja, apa jadinya setelah 10.000 pukulan lagi? Cahaya berkilauan melintas di mata Tangsan, dan dia terhuyung sedikit saat dia dengan cekatan memasuki kamarnya. Segera, suara palu ting-ting dong-dong, sekali lagi bangkit dari bengkel. 3 hari berlalu dengan sangat cepat, Tangsan masih pergi ke puncak bukit di pagi hari untuk melakukan latihan rutinnya setiap hari, dan pulang ke rumah sesudahnya. Selain memasak, dia juga menempa, menguji kekuatannya terhadap potongan besi kasar itu. Setiap hari tempo ketukan meningkat. Keterampilan misterius surga membantunya memulihkan kekuatan fisik dengan cepat, sehingga dia terutama dapat mempertahankan proses penempaan yang berkelanjutan ini. "Little Sun, kakek datang untuk menjemputmu." Old Jack tepat waktu mendatangi bengkel, kali ini dia bahkan tidak masuk ke dalam, hanya memanggil Tangsan dari luar. Tangsan melirik ayahnya di sampingnya yang baru saja makan. Tang Hao dengan acuh tak acuh berkata, "Pergilah. Jangan tunda memasak tengah hari." Tangsan berjanji akan segera kembali, lalu meninggalkan bengkel. Dengan Jack tua memimpin, Tangsan mengikutinya ke Spirit Hall di tengah desa. Secara alami, yang disebut Spirit Hall ini hanyalah sebuah kabin kayu besar, tidak lebih. Karena setiap orang memiliki roh, setiap tahun akan ada anak-anak yang menjalani kebangkitan roh. Oleh karena itu, aula roh dapat ditemukan di mana-mana di benua Eropa. Secara alami, ini semua hanya aula pembantu, ada hierarki yang berbeda. Anak-anak desa tidak terlalu menyukai Tangsan. Untuk mendukung yang kaya dan meremehkan yang miskin adalah kemampuan tidak hanya di antara para bangsawan, di antara orang-orang biasa situasinya bahkan lebih berbeda. Dengan Tangsan yang awalnya adalah orang yang bereinkarnasi dan usia aslinya telah melebihi 30 tahun, tentu saja dia juga tidak mau berhubungan dengan anak-anak ini. Baginya waktu luang lebih baik dihabiskan untuk berkultivasi, akibatnya ia tentunya tidak pernah memiliki teman bermain masa kecil. Selain tetua desa Jack dan 8 anak yang hadir, ada juga satu remaja di aula roh. Orang ini tampaknya berusia lebih dari 20 tahun. Alis berkilat miring di atas mata berbintang, fitur wajahnya sangat cerah dan tampan. Dia berpakaian lengkap dengan pakaian putih cemerlang, jubah hitam di punggungnya, dan tepat di tengah dadanya. Di atas hatinya, ada karakter roh seukuran telapak tangan. Ini adalah pakaian standar untuk staf yang secara langsung berada di bawah Spirit Hall. Di sisi kiri peti itu ada lencana berukir dengan 3 pedang panjang bersilangan. Sepertinya Jack mengenal guru jiwa semacam ini dengan baik. Jumlahnya mewakili Master Spirit tingkat 3, berjudul Spirit Grand Master, dan pedang panjang mewakili petugas Spirit Hall ini adalah Battle Spirit Master. "Salam, Grand Master Roh Pertempuran yang terhormat, kali ini kami akan membuat Anda tidak nyaman." Old Jack dengan hormat membungkuk kepada anak muda itu. Bagian tengah dahi anak muda menunjukkan kesombongan yang acuh tak acuh. Dengan acuh tak acuh sedikit membungkuk, dia akhirnya membalas salam, "Waktuku langka, mari kita mulai." Old Jack berkata, "Sangat baik. Anak-anak, ini adalah Grand Master Roh Pertempuran dari kota Nuoding. Selanjutnya, dia akan membimbing Anda untuk membuka diri terhadap semangat Anda. Anda harus bekerja sama dengan baik dengan guru yang hebat untuk melakukan kebangkitan roh Anda. Kakek sangat menantikan untuk melihat siapa di antara Anda yang memiliki kemampuan untuk menjadi Spirit Master." Anak muda itu dengan agak tidak sabar berkata, "Baiklah, kamu mengatakan hal yang sama tahun lalu. Apakah menurut Anda menjadi Spirit Master itu semudah itu? Saya sudah melewati 6 desa, dan tidak satu pun dari mereka memiliki seseorang dengan kekuatan roh. Mereka juga tidak memiliki roh yang cocok." Mata Old Jack menunjukkan jejak kesedihan. Mendesah, dia berkata, "Ya hanya satu dari banyak yang mewarisi bakat untuk benar-benar menjadi guru jiwa. Di antara kita orang biasa, itu memang yang paling sulit."
Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjauh dari Spirit Hall. Pandangan anak muda itu tertuju pada 8 anak di depannya. Sebagai petugas pengawas aula roh, membantu orang-orang biasa menjalani kebangkitan roh adalah tugas wajibnya, dan dia sudah lama terbiasa. Anak-anak berbaris. Terhadap anak-anak ini, sikapnya cukup hangat. 8 anak itu berdiri dengan tertib di depan anak itu, Tang San berdiri di sisi paling kiri. Dia sedikit lebih kurus dan lebih kecil dari anak-anak lain seusianya. Anak muda itu tersenyum dan berkata, "Aku dipanggil Su Yun Tao, Spirit Grandmaster peringkat 26, dan akan menjadi pembimbingmu. Sekarang, saya akan membuat Anda menjalani kebangkitan roh satu persatu. Ingat, apapun yang terjadi, jangan takut." Saat berbicara, Su Yun Tao membuka bungkusan di atas meja ke satu sisi, mengeluarkan 2 benda dari dalam, 6 batu bundar hitam pekat dan 1 bola kristal biru berkilau. Su Yun Tao meletakkan 6 batu hitam di tanah dalam bentuk segi 6, lalu memberi isyarat kepada anak pertama di sebelah kanan untuk berdiri di dalam. "Takut? Tutup matamu dan rasakan dengan hati-hati." Saat berbicara, mata Su Yun Tao tiba-tiba berbinar, dan di depan mata terkejut anak-anak itu, dia berteriak dengan suara yang dalam, peningkatan tubuh serigala sendiri. Gumpalan cahaya biru hijau tipis muncul dari antara alisnya, mengikuti lurus ke atas, memasuki simpul rambut. Rambut Su Yun Tao awalnya hitam, tapi setelah cahaya biru kehijauan itu masuk, warnanya berubah menjadi abu-abu dalam sekejap. Selanjutnya dengan cepat tumbuh lebih panjang, dan bulu berwarna serupa muncul di kedua tangannya yang tidak tertutup. Di saat yang sama, tubuhnya juga tampak membesar jauh dibandingkan sebelumnya. Seluruh tubuhnya bengkak dengan otot. Pakaian Spirit Hall memiliki elastisitas yang sangat baik. Itu sebenarnya tidak robek ketika mengisi sampai meledak karena tubuhnya semakin besar. Mata Su Yun Tao telah berubah menjadi warna hijau samar. Cakar tajam terentang dari 10 jari di kedua tangan, berkilau sejuk dengan sinar yang menyilaukan. 2 lingkaran cahaya konsentris bersinar terang dari bawah kaki, terus-menerus bergerak dari bawah kaki ke puncak kepalanya. Di antara mereka satu berwarna putih, yang lainnya kuning. Sangat aneh. Bocah yang disuruhnya berdiri di antara bebatuan hitam, dengan mata menatap tubuh Su Yun Tao yang berubah, tiba-tiba berteriak, hendak lari dari ketakutan. Sinar hijau segar di mata Su Yun Tao benar-benar menakutkan. Menangkap anak itu, dia berkata, "Jangan bergerak. Saya bilang jangan takut. Inilah semangat saya, Lone Wolf. Jika salah satu dari kalian mampu menjadi Master Roh di masa depan, mereka juga akan bisa menggunakan kemampuan yang sama." Satu-satunya yang tidak berada di puncak teror adalah Tang San. Hasil langsung muncul di seluruh tubuh Su Yun Tao saat dia berubah. Alih-alih keheranan, hati Tang San penuh dengan keingintahuan, bulu abu-abu muncul di sekujur tubuhnya. Mata hijau, ini benar-benar karakteristik serigala. Mungkinkah setelah kerasukan roh orang berubah menjadi serigala? Tidak, tidak benar. Seharusnya dia memiliki kemampuan serigala. Benar. Kemudian, dalam panggilan Master Roh, harus ada penggunaan kemampuan roh yang lebih baik. Untuk pertama kalinya, Tang San menyadari, dia menjadi tertarik pada panggilan Master Roh. Dia sekarang sudah agak tidak sabar ingin tahu apa jiwanya sendiri. Saat Su Yun Tao bertepuk tangan, dengan kecepatan kilat, 6 lampu hijau redup mengalir ke batu hitam di tanah. Seketika, lapisan cahaya berkabut keemasan dilepaskan dari bebatuan dan mawar. Untuk beberapa alasan, saat anak yang sebelumnya menangis dengan berisik itu diselimuti oleh cahaya keemasan yang redup, dia segera menjadi pendiam, hanya berdiri di sana dengan lesu. Setiap titik cahaya keemasan datang berkibar dari bebatuan hitam, semakin memasuki tubuh bocah itu. Tubuh bocah itu mulai bergetar ringan, tidak tahu apakah harus berteriak atau tetap diam. "Rentangkan tangan kananmu." 2 mata hijau lumut Su Yun Tao menatap lekat-lekat pada bocah itu, memerintah dengan anggun. Anak laki-laki itu mengulurkan tangan kanannya dengan kaget, lalu berhenti. Semua bintik cahaya melonjak, seketika sabit muncul di tangannya. Tampaknya, sabit itu bukanlah tipuan cahaya, melainkan benar-benar ada. Su Yun Tao mengerutkan alisnya, itu adalah roh perkakas. Bisakah sabit dianggap sebagai senjata? Seharusnya begitu. Cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang. Anak laki-laki itu, agak heran, melihat sabit yang tidak terlalu kecil di tangannya, agak bingung. Su Yun Tao berkata, "Semangatmu adalah sabit, roh alat. Ayo, biarkan aku menguji apakah kamu memiliki kekuatan roh. Jika kamu memiliki kekuatan roh,
Bahkan roh alat dapat menjalani kultivasi roh pertempuran. Bagaimanapun, sabit pasti memiliki potensi untuk diserang. Hebat, guru yang hebat, apa yang harus saya lakukan? Anak laki-laki itu bertanya dengan malu-malu. Su Yuntao dengan dingin berkata, dengan sengaja mengingat semangat Anda. Mulai sekarang cobalah untuk mengingat waktu Anda menggunakannya dan gunakan pikiran itu untuk memanggilnya. Anak laki-laki itu mencoba lama sekali, hanya untuk mengingat sabitnya. Tangan Su Yuntao memegang bola kristal biru di depannya, memberinya isyarat untuk meletakkan tangan kanannya di atasnya. Tangan kecil bocah itu dan cakar serigala Su Yuntao masing-masing di atas dan di bawah bola kristal, terlihat sangat kontras. Sesaat kemudian, Su Yuntao dengan agak sedih berkata, tidak ada kekuatan roh. Anda tidak bisa menjadi guru jiwa. Untuk saat ini, minggir. Adegan serupa terus terjadi, dan satu demi satu 5 anak membangkitkan semangat mereka. Semangat mereka semua adalah beberapa beliung, arit, dan peralatan pertanian semacam itu. Secara berturut-turut tidak ada roh binatang yang muncul, dan untuk kekuatan roh, semua dinilai oleh Su Yuntao sebagai nihil. Ketika giliran anak ketujuh tiba, ini juga yang terakhir di depan Tang San. Setelah menggunakan kekuatan roh secara terus-menerus, Su Yuntao sepertinya sudah kelelahan, tapi dia masih bermaksud untuk membantu kedelapan anak itu menyelesaikan proses kebangkitan. Bintik-bintik cahaya keemasan berkumpul, dan kali ini, akhirnya itu bukan lagi alat pertanian, dan sesuatu yang berbeda muncul. Sebatang kecil rumput biru muda muncul di telapak tangan gadis ini, dengan lembut terbang ke sana kemari. Tang San samar-samar merasa bahwa dia sendiri telah melihat rumput kecil biru ini sebelumnya. Dengan sangat cepat, pikiran itu datang padanya. Rumput ini dikenal sebagai rumput perak biru. Itu muncul di mana-mana di desa. Menyerupai rumput hijau dunia aslinya, itu sama tersebar luasnya, kecuali vitalitasnya secara komparatif bahkan lebih ulet. Itu tidak benar-benar memiliki fungsi lain. Hanya karena gadis itu tertutup lapisan cahaya keemasan pucat, dia tidak mengenalinya pada awalnya. Meskipun itu bukan alat pertanian, kekecewaan di mata Su Yuntao lebih nyata lagi. Itu adalah roh yang tidak berguna. Ia tidak memiliki potensi untuk menyerang, tidak memiliki kekuatan pertahanan, dan tidak memiliki kemampuan membantu. Rerumputan perak biru juga dianggap sebagai standar roh yang tidak berguna. Sambil berbicara, dia mengulurkan bola kristal biru kepada gadis itu sesuai dengan prosedur, dan seperti yang dia prediksi, seperti sebelumnya tidak ada kekuatan roh yang muncul. Akhirnya giliran Tang San, Su Yuntao tidak perlu berbicara, dia sudah melangkah maju untuk berdiri di tengah 6 batu hitam pekat. Sejalan dengan 6 aliran kekuatan roh Su Yuntao yang mengalir ke mereka, cahaya keemasan yang pucat sekali lagi bersinar terang. Kehangatan, ini adalah sensasi pertama Tang San, seolah-olah seluruh tubuhnya terbungkus dalam dunia yang nyaman dan hangat, sangat nyaman. Tak heran jika anak-anak tadi bisa meredakan emosinya saat terbungkus cahaya. Nafas hangat meresap ke dalam tubuh, dan Tang San dengan jelas menjadi sadar bahwa kekuatan internal keterampilan surga misteriusnya sendiri tampaknya berfluktuasi. Segera setelah itu, dalam tarikan energi hangat itu, di dalam tubuh seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Dalam sekejap napas hangat melonjak ke arah telapak tangannya. Mata Su Yuntao tiba-tiba bersinar, karena di dalam cahaya keemasan itu, tampak begitu banyak bintik emas yang bahkan lebih dari yang dimiliki semua anak sebelumnya. Dia samar-samar merasakan, seolah-olah roh kuat yang terkait akan muncul. Semangat terlihat dalam tingkah lakunya. Berbicara tentang petugas Spirit Hall yang bertanggung jawab atas kebangkitan roh orang biasa, jika mereka dapat membangunkan seorang anak yang berpotensi luar biasa, kemudian membawanya ke Spirit Hall, mereka dapat memperoleh banyak manfaat kelas 1. Berkenaan dengan dipromosikan, itu sangat menguntungkan. Tapi dengan sangat cepat Su Yuntao kehilangan semangat. Tang San tanpa sadar mengangkat tangan kanannya, dia melihat sesuatu yang biru. Jenis biru ini sudah muncul 2 kali di balai roh desa hari itu. Rerumputan perak biru, persis sama dengan rerumputan biru perak gadis sebelumnya. Standar untuk roh yang tidak berguna. Su Yuntao tidak punya pilihan selain berkata, sekali lagi roh yang tidak berguna, tampaknya. Desa Roh Kudus kali ini sekali lagi membuang-buang waktu. Oke, anak-anak, kamu boleh pergi. Sejumlah besar bintik cahaya emas yang sebelumnya muncul, pada awalnya memberinya banyak harapan. Tetapi ketika akhirnya secara tak terduga itu hanya rumput perak biru, rasa perbedaan menyebabkan Su Yuntao merasa agak dalam suasana hati yang buruk. Paman, kamu masih belum mengizinkan aku menjalani tes kekuatan roh, kan? Tang San melihat Su Yuntao sudah ingin mengemas bola kristal biru itu, dan buru-buru mengingatkannya.
Su Yuntao berkata tanpa melihat ke belakang. Tidak perlu diuji. Rerumputan perak biru, untuk roh tak berguna ini aku masih belum pernah melihat satupun contoh di mana kekuatan roh muncul. Biarkan aku mencobanya, Paman. Tang San dengan gigih berkata. Ketika cahaya keemasan membawa perasaan hangat di dalam dirinya, itu menghasilkan sensasi yang aneh, seolah-olah sebuah pintu besar terbuka dan menyebabkan perubahan halus dalam skill Mysterio Seven miliknya. Pada saat yang sama, dia juga sangat ingin tahu, apa perbedaan sebenarnya antara kekuatan batinnya dan roh dunia ini. Su Yuntao tiba-tiba tercengang, berbalik, ketatapan tenang dan agak tabah dari Tang San. Dalam renungan hatinya, anak ini tampak luar biasa. Sangat baik. Mencoba sekali tidak bisa membuang banyak waktu. Saat berbicara, dia menyerahkan bola kristal biru ke Tang San. Seperti sebelumnya, Su Yuntao menginstruksikan untuk menarik rumput perak biru dari dalam tubuhnya. Dia menyadari, ini sebenarnya tidak sulit. Sehubungan dengan kontrol keterampilan surga misterius itu mirip dengan apa yang bisa dicapai oleh keterampilan untuk menarik diri. Bersamaan dengan itu, dia juga menemukan, saat rumput perak biru muncul, tampaknya itu juga adalah keterampilan misterius surganya yang mengalir keluar, dan seperti rumput kecil biru itu menjadi kental melalui keterampilan surga misterius. Dengan telapak tangannya hampir menyentuh bola kristal biru, tubuh Tang San tiba-tiba bergetar keras. Dia terkejut menemukan bahwa bola kristal biru yang tampaknya sangat indah secara tak terduga memiliki daya tarik yang luar biasa, kekuatan batinnya melonjak seolah-olah menemukan jalan keluar. Dia ingin berjuang bebas, tetapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dari ketertarikan yang kuat itu. Su Yuntao juga kagum. Untuk berpikir bahwa situasi ini akan muncul saat tes kekuatan roh terakhir dari Desa Roh Kudus ini diambil. Tiba-tiba, bola kristal biru di tangannya mulai bersinar, cahaya biru yang menyilaukan mulai dari sebuah titik menyebar dalam sekejap. Dalam sekejap mata, bola kristal ini tampak seperti permata gemerlap yang memancarkan pendaran berkilau. Sebuah suar biru dingin terlihat, bergerak tak terkatakan. Sesuai dengan tes tradisional, selama bola kristal memberikan beberapa respon, bahkan satu jejak pancaran, itu akan membuktikan dengan pengujian bahwa kekuatan roh itu ada. Dan saat ini bola kristal biru memancarkan pancaran yang begitu menyilaukan sehingga hanya ada satu penjelasan. Astaga, itu sebenarnya adalah kekuatan roh penuh bawaan. Cahaya hijau biru dilepaskan lagi dari tubuh Su Yuntao, dan bola kristal keluar dari telapak tangan Tang San. Pada saat ini, dia melihat di depan matanya tatapan anak laki-laki ini sudah menjadi sangat berbeda. Itu terlihat seperti penampakan monster. Tang San secara alami juga memperhatikan bahwa situasinya berbeda dari ujian anak-anak lain. Merasa tidak yakin, dia bertanya, "Paman, apa kekuatan roh penuh bawaan?" Su Yuntao dengan lesu menatapnya, dan tanpa sadar menjelaskan, untuk semua orang pada saat kebangkitan roh, selain dari bentuk roh, saat memutuskan apakah itu besar dan kuat, jumlah kekuatan roh juga sangat penting. Sejumlah besar orang pada saat kebangkitan roh tidak memiliki kekuatan roh, seperti beberapa anak sebelumnya. Mereka ditakdirkan untuk tidak bisa menjadi master roh dalam hidup mereka. Tetapi asalkan kekuatan roh muncul, meski hanya sedikit, siapapun bisa menjalani kultivasi meditasi. Dan pada saat kebangkitan roh, jumlah kekuatan roh sangat penting untuk mengatur tingkat awal kultivasi master roh. Dengan tingkat kekuatan roh yang lebih tinggi, tingkat kultivasi yang diperoleh lebih besar. Selain itu, karena level awal, dasar-dasar secara alami juga akan dipraktikkan lebih awal dari yang lain. Apa yang dikenal sebagai kekuatan roh penuh bawaan adalah bahwa pada saat kebangkitan roh, seseorang secara bawaan mampu mencapai kekuatan roh tertinggi. Kekuatan roh tertinggi? Tang San memandang Su Yuntao, hatinya berputar-putar. Dia tidak tahu apa kekuatan rohnya, tetapi itu pasti, bahwa bola kristal biru yang menguji menyerap kekuatan internalnya dari keterampilan surga misterius. Mungkinkah dikatakan bahwa kekuatan internalnya di dunia ini berubah menjadi kekuatan roh? Mungkin itu karena kekuatan roh penuh bawaan Tang San menyebabkan kejutan kecil bagi Su Yuntao, tetapi dia tidak keberatan mengambil masalah untuk menjelaskan. Semangat kami dinilai seperti ini. Setiap 10 peringkat adalah satu gelar. Setelah kebangkitan roh, seseorang secara otomatis disebut sebagai sarjana roh. Tentu saja, hanya seorang sarjana roh tingkat pertama. Sesuai dengan intensitas kekuatan roh, itu dibagi menjadi beberapa peringkat. Yang dimaksud dengan kekuatan roh penuh bawaan adalah bahwa tepat setelah kebangkitan, tingkat kekuatan roh secara bawaan adalah peringkat ke-10 tertinggi. Saya masih belum pernah menemukan seseorang dengan kekuatan roh penuh bawaan. Awalnya ketika saya terbangun, saya juga hanya kekuatan roh peringkat kedua, tidak lebih.
Tang San sudah menenangkan diri sekarang. Sangat sulit untuk menemukan guru roh sejati, jadi dia secara alami tidak bisa menyerah, dan buru-buru menanyakan keraguan hatinya, kekuatan roh bawaan hanya bisa menjadi peringkat ke-10? Tidak bisa lebih tinggi? Cahaya hijau biru di sekitar seluruh tubuh Su Yuntao menghilang, menarik tubuh rohnya, tentu saja tidak. Kekuatan seorang guru roh tidak dapat dipromosikan dengan mudah. Selama setiap peningkatan gelar, tidak hanya kekuatan roh yang harus mencapai puncak gelar terlebih dahulu, terlebih lagi seseorang harus mendapatkan cincin roh. Tanpa cincin roh, bahkan jika Anda berusaha lebih keras dengan kultivasi, masih tidak mungkin untuk memasuki gelar berikutnya. Misalnya seperti Anda saat ini, karena Anda telah mencapai kekuatan roh penuh bawaan. Oleh karena itu, jika Anda ingin terus mempromosikan kekuatan roh Anda, alih-alih bermeditasi, Anda harus terlebih dahulu mendapatkan cincin roh. Setelah masuk ke tingkat yang lebih rendah dari gelar kedua, Anda akan dapat melanjutkan kultivasi meditasi. Tang San tiba-tiba berkata, cincin roh, seperti lingkaran cahaya di sekitar tubuhmu barusan? Anda peringkat 26, oleh karena itu memiliki 2 cincin roh. Su Yuntao mengangguk, berkata, persis seperti itu. Keadaan Anda sangat luar biasa. Kekuatan roh penuh bawaan adalah hadiah langka sekali dalam 100 tahun. Sangat disayangkan, sungguh disayangkan. Tanpa diduga itu adalah roh yang tidak berguna. Bahkan jika rohmu hanyalah alat pertanian, itu akan lebih kuat dibandingkan dengan rumput perak biru. Kalau begitu, aku bisa. Dia tidak mengatakan lebih banyak, tetapi Tang San juga samar-samar mengerti maknanya. Hanya di dalam hatinya, selubung penutup diangkat. Tang San selalu menjadi orang yang pandai kontemplasi. Di kehidupan sebelumnya dia seperti itu, di kehidupan ini dia masih seperti itu. Menurut apa yang Su Yuntao katakan, dalam kasusnya, kekuatan roh benar-benar terkait dengan kekuatan internal. Artinya, setelah tiba di dunia ini, kultivasi kekuatan internal menjadi kekuatan roh, dan alasan mengapa keterampilan misterius surga tidak dapat memasuki tingkat kedua, tepatnya karena yang disebut cincin roh ini. Tepatnya, jika dia ingin lebih berkembang, dia harus menjadi seperti master roh untuk mendapatkan cincin roh. Tapi apakah cincin roh itu? Tang San benar-benar memikirkannya sebelum melanjutkan bertanya. Tapi Su Yuntao sudah mengambil bungkusan itu dan pergi. Old Jack. Pintu terbuka, Jack tua dengan wajah tegang pergi menemui Su Yuntao. Grandmaster, bagaimana menurutmu? Mungkinkah anak-anak desa tahun ini memiliki kemampuan untuk menjadi guru roh? Su Yuntao menatapnya, mengeluarkan suara mendesah, dan berkata, ada orang yang melakukannya, hanya sayang sekali. Di mata Jack terungkap ekspresi tak tentu yang bingung. Menanyakan lebih lanjut, dia bertanya, Grandmaster, hasilnya adalah? Su Yuntao berkata, tahun ini di antara 8 anak ini, hanya 1 yang memiliki kekuatan roh, dan bahkan kekuatan roh penuh bawaan. Sayang sekali, rohnya adalah rumput perak biru. Kamu mengerti? Rumput perak biru? Kekuatan roh penuh bawaan? Surga. Di wajah Jack ada ekspresi sedih yang jauh lebih serius dibandingkan dengan Su Yuntao. Dia yang telah menjadi kepala desa selama bertahun-tahun, secara alami memahami apa arti kekuatan roh penuh bawaan yang diwakili. Tapi kekuatan roh penuh bawaan ini muncul dengan roh rumput perak biru. Itu benar-benar. Grandmaster, rumput perak biru benar-benar tidak memiliki cara untuk berkultivasi? Jack bertanya dengan cemberut. Su Yuntao bisa memahami kondisi pikiran Jack yang dulu. Alih-alih sikapnya yang sombong sebelumnya, menepuk bahu Jack tua, dia berkata, itu tidak sepenuhnya tidak bisa dibudidayakan. Hanya, Anda menganggap rumput perak biru dalam tingkat promosi roh, apa yang bisa dicapai evolusi? Roh yang tidak berguna pada akhirnya adalah roh yang tidak berguna. Bahkan saat menjadi guru roh, dia mungkin akan menjadi guru roh yang tidak berguna. Kekuatan roh penuh bawaan ini benar-benar disayangkan. Kalau begitu, saya akan pergi dulu. Saya masih harus pergi ke desa lain. Su Yuntao pada akhirnya tidak menunggu Tang San terus bertanya, pergi dari desa. Tanpa Su Yuntao, Tang San hanya bisa lari ke Jack di luar, menanyakan pertanyaan yang paling mendesak, kakek Jack, apa itu cincin roh? Bagaimana seseorang bisa mendapatkan cincin roh? Old Jack, seolah masih memikirkan kata-kata Su Yuntao, tanpa sadar menjawab, saya juga tidak tahu apa itu cincin roh. Untuk mendapatkan cincin roh, seseorang tampaknya harus berburu binatang buas. Ini adalah tugas yang sangat berbahaya yang hanya mampu dilakukan oleh para guru roh.